Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita, pada sore hari ini kita datang pada Tuhan. Kita memuji, memuliakan Dia, kita mau menyembah Dia, kita mau mengucap syukur untuk anugerah yang Tuhan sudah berikan untuk Anda dan saya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, bukalah hatimu, bukalah suaramu. Kita memuji dan mengucap syukur untuk anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Haleluya. Syukur bagi terima kasih.
pribadi lepas pribadi, baik dalam perkataan yang keluar dari mulut kami, baik dalam hati kami Tuhan, baik dalam pikiran kami Tuhan, sikap hidup kami Tuhan. Biarlah kami memuliakan Engkau dalam kehidupan kami, dalam nama Yesus. Haleluya, Roh Kudus, haleluya Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau yang mengambil alih seluruh hidup kami Tuhan, baik jemaat-Mu yang di rumah maupun yang ada di sini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami percaya malam hari ini Kau memberkati kami, dan Kau memberkati rumah tangga keluarga kami. Kami percaya Tuhan, pengiringan kami akan Kau tidak pernah sia-sia, dalam nama Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satuku dapat ku banggakan. Semua
Pujian terakhir ini ya Tuhan merupakan doa kami. Jangan kau tinggalkan kami Tuhan, karena kami tak bisa hidup tanpa kasih-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan terus memenuhi hati kami, sehingga dalam kehidupan kami langkah demi langkah, dan itu semua boleh menyenangkan hati Engkau. Ampunilah Tuhan ketidaksetiaan kami, kelemahan-kelemahan kami, kekurangan-kekurangan kami ya Tuhan. Seringkali kami membuat Tuhan kecewa, tapi kami tahu Engkau Allah yang mengampuni dan mengasihi kami. Meskipun kami tidak setia, tetapi Engkau tetap setia. Dan oleh sebab itu Tuhan, kami tidak mau Tuhan mengecewakan Engkau, tetapi kami mau Tuhan Engkau selalu disenangkan dalam hidup kami. Puji-pujian ini Tuhan mengangkat kami, membawa dan memberkati kami. Terima kasih. Pakai mereka Tuhan, WL Singer Musik, dan bahkan sidang jemaat-Mu yang hadir, yang ikut streaming di rumah. Tuhan Engkau berkati, jangan tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, kami taruh ke dalam tangan Engkau. Tuhan pakai dan Tuhan berkati kami. Kami duduk diam mendengar firman-Mu. Berfirmanlah dan kami siap mendengar dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Terima kasih kepada WL. Puji-pujian yang luar biasa, ya. Puji-pujian yang menyadarkan, menginsapkan pada saya, menegur kepada saya. Karena saya tidak bisa dengan pola atau cara lain atau hal-hal yang lain itu yang bisa membawa saya hidup. Tidak ada alasan ya di dalam dunia ini. Hal-hal lain tidak bisa membuat saya hidup. Saya menyadari dan mengakui hanya kasih Allah, hanya kasih Kristus itulah yang memampukan membuat saya atau Allah menjadi alasan untuk saya bisa hidup. Ya, puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama kita membuka Alkitab kita. Yang saya kutip di sini yaitu di dalam Injil Lukas pasal yang ke-9. Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-22 sampai 25 ya, atau sampai 26 begitu ya. Ya, 22 sampai 26. Dan di sini di dalam paragraf ini temanya yaitu pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita mau sama-sama membacanya bersama-sama ya. 1, 2, 3. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? 26. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak manusia juga akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Ya, puji nama Tuhan. Sampai di situ aja dulu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Merupakan satu pembukaan ya, dimana penderitaan pertama yang diberitakan daripada Yesus
sebagai manusia yang sempurna, yang 100%, ya, manusia yang banyak mengalami penderitaan di dalam dunia ini. Pertama, dia adalah ditolak oleh tua-tua Yahudi, ya. Ditolak oleh tua-tua Yahudi, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan lebih daripada itu, dia dibunuh, ya. Lalu dibunuh, disalibkan. Dan kita melihat penderitaan Kristus, ya, sebagai manusia yang sempurna, manusia 100%, manusia sejati, dicambuk sedemikian rupa. 40 kurang 1, ya, 40 kurang 1. Kalau kita melihat film itu di Passion itu, apa namanya judul filmnya itu, ya, Passion of Christ, ya. Nah, wah, luar biasa. Itu tokohnya yang berperan sebagai Yesus itu bukan orang Kristen, tapi setelah dia memerankan itu, dia menjadi Kristen, saudaraku. Oh, luar biasa. Ini bukan ini pemberitaan kami, tapi kami memberitakan penderitaan Kristus, ya. Khotbah ini sebetulnya saya sudah siapkan, saya mimpi, saudaraku. Dalam apa namanya, dalam tidur saya itu saya mimpi, ya, khotbah apa yang akan aku siapkan. Nanti sesuatu waktu kalau Bapak Gembala, Ibu Gembala tunjuk Pak tugas, nah, muncullah di benak saya malam itu, sampaikan firman Tuhan tentang ini. Ada beberapa khotbah sudah saya siapkan. Tetapi kenapa khotbah ini kok mirip dengan khotbahnya Pak Daniel tadi pagi? Tapi bukan ayat ini, ayat yang lain, Matius. Tapi sama aja. Tetapi saya bukan mengupas seperti apa yang dikupas Pak Daniel, mungkin hal yang lain. Dan di sini saudara, saya akan mengupas apa maksud dari menyangkal diri dan memikul salib. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama pikul salib. Apa itu artinya pikul salib? Pikul salib itu artinya adalah rela berkorban. Ya, pikul salib adalah rela berkorban. Orang-orang Kristen, Kristus mengatakan di sini, ya, Tuhan Yesus mengatakan, katanya kepada mereka itu semua orang-orang yang menolak ini, para ahli Taurat, para tua-tua, imam-imam kepala, ya, itu mereka berkata kepada mereka, orang-orang yang ada di sana. Nah, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus di sini? Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Pikul salib yang pertama itu adalah rela berkorban. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi orang Kristen itu nggak gampang, ya, nggak gampang, nggak mudah, saudaraku. Tetapi Allah itu luar biasa. Seringkali hamba-hamba itu mendefinisikan bahwa kita ini dicari oleh Tuhan, bukan kita yang mencari Tuhan. Itu betul. Saya menjadi Kristen, tidak ada yang bersaksi kepada saya, menginjili saya, nggak ada. Tetapi justru Tuhan menghampiri saya melalui mimpi. Dan pada waktu mimpi itulah beberapa hari kemudian ada orang yang mengundang saya ke gereja, ke kaum muda. Dan saat itu sampai saat detik ini, saudara-saudaraku, saya rajin beribadah kepada Tuhan. Mulai dari sekolah minggu, mengajar sekolah minggu, musik, dan, memimpin paduan suara, WL, dan terus, ya. Dan itu semua oleh karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Karena saya mau, dan saya mau berjanji waktu dibaptis tahun 74, saya bertobat tahun 72, 74 saya bertobat dan saya dibaptiskan. Dan situ saya berjanji, Tuhan penuhkan aku dengan roh-Mu. Karena dengan roh-Mu itulah aku dilahirkan baru. Aku menjadi manusia baru, orang Kristen yang sanggup melakukan perintah-perintah Tuhan oleh karena Roh Kudus yang ada di dalam hati saya. Dan saya menjadi orang Kristen, dikatakan bukan orang Kristen yang apa namanya, katakan yang orang Kristen yang lemah begitu.
hanya merek doang. Orang Kristen KTP, bukan. Ya, tetapi menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Orang Kristen yang sejati. Orang Kristen yang sejati bagaimana? Ini yang menjadikan pola dalam hidup saya, dan Roh Kudus menuntut kepada saya. Menuntutnya gimana? Saudaraku, dikatakan di sini pikul salib. Pikul salib itu tidak beda, kita itu memiliki komitmen, memiliki komitmen menjadi orang Kristen sejati. Harus rela mengorbankan kenyamanan, keselamatan untuk mengikut Tuhan. Jika mereka ingin masuk surga, ya, saya ingin masuk surga, orang Kristen sejati ingin masuk surga dan berdoa kepada Tuhan, namun tidak berusaha untuk mengikuti perintah-perintah Tuhan, maka ibaratnya seperti mereka hanya ingin memanfaatkan Tuhan, ya. Dan kemudian orang-orang yang seperti ini, yang hanya enak-enak saja tanpa menunjukkan komitmen kepada Tuhan. Tapi orang Kristen yang sejati nggak seperti ini. Dia rela berkorban, menghilangkan kenyamanan dalam hidup, menghilangkan kenyamanan dalam hidup. Apa itu kenyamanan dalam hidup? Datang ke gereja berdoa. Oh, ini nanti hari Kamis ada jam doa. Wah, kita datang berbondong-bondong. Untuk apa? Aku ingin berdoa kepada Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Aku datang kepada Tuhan ingin disembuhkan oleh Tuhan. Aku datang kepada Tuhan supaya rumah tanggaku diberkati dan lain sebagainya. Gak salah, gak salah. Tapi ingat, dan kita sadar orang Kristen yang sejati memiliki komitmen yang betul. Dia menguras, dia menghabiskan, dia melenyapkan kenyamanan-kenyamanan seperti itu. Ada orang Kristen, lu kenapa enggak gereja? Wah, song leadernya enggak enak, puji-pujiannya enggak enak. Lu datang ke gereja kok dengan perasaan. Itu kan suatu komitmen yang salah. Itu satu prinsip yang salah. Kita datang ke gereja bukannya mencari kepuasan, bukan mencari kesenangan, bukan. Tapi kita datang ke gereja ingin bertemu dengan Tuhan, memuliakan Tuhan, ingin memuji Dia, ingin mengagungkan Tuhan. Seperti pujian tadi mengatakan, aku nggak bisa hidup tanpa kasih Tuhan, nggak iso, nggak ada alasan. Hanya kasih Tuhan itu yang memampukan saya hidup menjadi orang Kristen bertahan sampai hari ini. Saya hitung-hitung tahun 72 bertobat, sampai hari ini 49 tahun. Nggak bolos lu Bulani, kalau saya sakit baru bolos sampai hari ini. Tak hitung, saya kagum, saya heran itu bukan pada diri saya sendiri, tetapi saya hitung-hitung sambil menyanyi, hitung berkatmu satu-satu, hitung semua janganlah lupa. Tak hitung satu-satu, iya, dari sekolah minggu, kaum muda, remaja, sampai sampai sekarang ini kaum lansia, saya hadir. Nggak bolos saudara, nggak rasa capek, nggak capek, masih pusing-pusing, sakit, datang saudaraku. Karena saya kepingin disebut orang Kristen sejati, yang memiliki komitmen yang benar, komitmen yang sungguh-sungguh. Bukan menjadi orang Kristen yang memanfaatkan Kristus. Bukan. Kita berdoa minta berkat, tidak salah. Bukankah firman Tuhan mengatakan, cari dahulu kerajaan surga serta kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Dan saya tidak mempedulikan yang ditambahkan, itu tidak saya pedulikan. Karena saya tahu itu akan ditambahkan, pasti ditambahkan. Dan sampai hari ini saya nggak pernah kekurangan. Sejak pensiun, sebetulnya bukan sejak pensiun ya, sejak saya menjadi orang Kristen sampai pensiun, sampai hari ini saya merasa penuh sukacita. Kalau boleh saya saksikan, saya hampir mati 2 kali. Tahun 17 ya, kemarin itu, beberapa tahun yang lalu, dan kemudian kemarin tahun 19 masuk opname dengan sakit yang sama. Tiap malam saya menjerit kepada Tuhan, Tuhan, tidak ada yang baik di dalam diriku.
diriku. Tidak ada kesembuhan di dalam diriku. Dari telapak kaki sampai ujung rambut. Tuhan, ini aku enggak menuntut sama Tuhan. Kenapa? Enggak. Tuhan, ini kesakitan saya. Kalau Tuhan izinkan saya pulang saja. Kalau Tuhan izinkan saya hidup, biarlah kasih-Mu itu Engkau lepaskan, Engkau curahkan dalam hidupku, dan Engkau izinkan aku untuk bisa melayani Tuhan. Dengan keadaan pusing, saya saudara pergi ke orang sakit. Dengan perjamuan kudus Pak Daniel, saya bawa perjamuan kudus ke bapak ini, ke ibu ini. Oh iya Pak, terima kasih, saya doakan. Saudaraku, enggak peduli saudaraku. Saya tidak menghiraukan nyawaku, karena firman Tuhan juga mengatakan begitu. Ayat 24 dikatakan, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Saya tidak menghiraukan sakit saya. Saya persiapkan orang-orang ini. Saya pergi rumahnya jauh, ya, rumahnya jauh di daerah Juanda sana. Saya datangi ibu. Ini sakit sudah nggak apa-apa. Ibu tetap percaya sama Tuhan Yesus. Saya bawakan perjamuan kudus dan saya doakan, saya persiapkan, saya doakan pelepasan. Minggu depan meninggal. Anaknya bilang, Pak Gatot terima kasih, ibu sudah dipersiapkan. Beberapa minggu yang lalu tanggal berapa itu Bu Mulyono, kekasih saya itu ya, kakak saya itu. Ya gitu, saya persiapkan, saya doa tiap beberapa hari, 2 hari sekali saya ke sana, saya doakan, saya jamat dalam nama Yesus. Ibu tetap percaya sama Gusti Yesus ya, sambil bilang iya Pak Gatot, iya. Ya, tetap tak berharap sama Tuhan. Perjamuan kudus saya sampaikan dengan keluarga Pak Mulyono, Lutfi. Enggak tahunya minggu depan persis 1 minggu juga dipanggil Tuhan. Tetapi setidaknya sudah dipersiapkan. Satu lego. Jadi dia nggak merasa menjadi orang yang terhilang, bukan. Tapi keluarga bisa senang, bisa bersyukur. Karena apa? Pulangnya itu dengan damai sejahtera. Karena firman Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang mati, yaitu matinya di dalam Tuhan. Ya, amin. Bukan ukuran mati ini kecelakaan, itu dosane wakeh, ceblok saka pesawat, ya. Itu kakinya meletak ke kiri ke kanan, jatuh kemana-mana, pasti masuk neraka. Loh, jok ngono. Bukan seperti itu bukan satu penilaian yang benar. Orang Kristen tidak ditentukan matinya itu bagaimana. Murid-murid Kristus 12 rasul matinya enggak gena semua. Digantung, diwalik, disalib, digoreng, ya toh, dibunuh, dipenggal dan sebagainya. Masuk surga. Amin. Masuk surga. Bukan ketentuan. Barang siapa kehilangan nyawa, kalau aku takut, wah ada corona, wah nanti ketularan dan lain sebagainya, saya tidak ngurus saudaraku. Yang terpenting hati saya begini, aku harus menjadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saya punya konsep atau prinsip statement yang seperti itu, selamat. Aku mau kehilangan nyawa untuk Kristus. Amin. Aku mau kehilangan nyawa untuk Kristus. Tapi justru aku memperoleh keselamatan. Orang bilang Bapak Gatot mati. Saya berdiri tegak, nangis orang itu lihat saya. Pak Gatot nggak mati, tapi sehat Pak Gatot. Siapa yang membuat saya kelihatan sehat sampai hari ini? Sekarang ini. Saya sudah divaksin 2 kali. Sakit kemarin. Saya sakit vaksin. Dok, kok sakit ini? Iya Pak, kemarin saya juga sakit. Oh ya wes, kalau dokternya ngomong gitu, iya saya kemarin juga sakit. Ya wes, nurut aku. Pulang, istri saya bilang, enggak Pak, aku enggak sakit. Kok ada perbedaan ini? Aku gitu. Pak, aku enggak sakit. Loh, aku sakit mah. Oh, nusuknya itu yang enggak benar. Oh ya wes. Tetapi saya puji nama Tuhan. Tuhan tetap mengasihi saya.
Amin. Tuhan tetap mengasihi saudara. Selagi ada kesempatan, selagi ada waktu, saya gunakan itu untuk memuliakan Tuhan. Wis tak sambange wong loro-loro. Pak Yanto tak datangi minggu kemarin. Pak Yanto, dalam nama Yesus Pak Yanto percaya sama Tuhan. Pak Yanto ditolong oleh Tuhan, diberi kekuatan. Nggih Pak Yanto, nangis. Kangen rupanya, sudah lama nggak ke sana. Ibunya ya gitu, nggak bisa bangun. Ibu nggak bisa bangun, duduk tidur aja. Sudah di sini aja. Perjamuan kudus saya sampaikan, saya doakan, amin, pulang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melayani Tuhan itu indah. Dan melayani Tuhan itu bukan karena kita mau, bukan karena kita mampu, ya. Tuhan tidak cari orang mampu, tapi mau. Kalau orang mau itu bisa dibentuk, saudaraku. Kalau dia merasa mampu, aku cakep. Ya. Cakep. Kamu wanita Esther, saya sampaikan firman Tuhan tentang cakep, seorang istri yang cakep. Demikian juga pelayan-pelayan Tuhan, harus menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang cakep. Tentunya Bulani, Pak Daniel, selaku hamba Tuhan, pemimpin rohani di gereja ini, senang kalau melihat pelayan-pelayan Tuhan itu cakep. Gak usah dikongkon, Pak lapono Pak. Bulani ngomong, Pak Gatot angkatan meja itu. Gak perlu ngomong gitu. Oh ini perlu diangkat, perlu dibenahi. Wes, punya ini siati. Beberapa majelis takjak bolak-balik. Sambang ngono Pak Yanto itu perjamuan kudus, gak ono sing bergerak sama sekali. Ya wis, tetap terpaksa saya mengalah. Kemarin sudah datang Pak Yantos, merasa dihibur dan dikuatkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi saya katakan melayani Tuhan itu senang. Karena melayani Tuhan itu kepercayaan Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan itu seperti ini. Tapi melayani Tuhan secara pribadi, Maria, kita dengan Tuhan itu lebih penting. Hubungan karib dengan Tuhan itu lebih penting. Ya, kita harus pikul salib, rela berkorban, korban segala kondisi apapun yang ada dalam diri kita korbankan untuk Tuhan semampu kita. Ya, puji nama Tuhan. Dan yang kedua, menyangkal diri. Apa itu menyangkal diri? Artinya adalah berani mengaku diri sebagai pengikut Yesus, meski nyawa atau harga diri mereka terancam. Meskipun kita diancam, ya, diancam. Meskipun kita ini harus berani menyatakan bahwa identitas kita itu orang Kristen, ya, harus berani. Saya tadi pagi omong-omong sama ibu tetangga sebelah, yaitu dia berjemur dan saya membersihkan nyapu gang itu, selaku nyapu gang itu karena kelihatan kotor, saya sapu, kemudian saya berhenti, saya omong-omong, ya, karena dia sakit pinggang, dia dari Sragen atau mana rumahnya itu, ya, di anaknya di rumah depan rumah saya, dan kemudian saya cerita, saya pelan-pelan saya giring omongan ini, malam terakhir saya tutup, percaya kepada Kristus. Ibu tolong, ibu akan mengalami pemulihan, kesembuhan. Ya, amin, 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 amin. Senang, ibu akan disembuhkan, ibu akan diselamatkan, jiwa diselamatkan. Itu yang penting, Bu. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi itu menyangkal diri. Menyangkal diri itu tidak mengakui dirinya gitu loh. Oh, aku ini anaknya Pak, bukan begitu. Menyangkal diri itu selalu mematikan kedagingan kita. Tidak mengakui dengan jelas siapa kita yang sebenarnya. Kita itu orang rapuh, lemah. Ya, khotbah tadi Bulani juga katakan itu lemah. Kita itu penuh kelemahan. Apalagi firman Tuhan dengan tegas keras, kita itu manusia yang bobrok. Bobroknya kenapa? Karena dosa. Tetapi kita ini sudah ditebus, sudah diangkat, dibeli dengan harga yang lunas, dibayar darah Yesus. Kita sudah diangkat dari pasar dosa. Kita dibeli dan kita sekarang menjadi milik Kristus. Itu loh bangganya saya. Ya. Keluarga saya punya
punya saudara itu dua, saya dengan kakak saya. Tapi kakak saya ini Bani Kedar, sekeluarga. Nah sekarang ini tidak nyopo sama saya. Kalau tak WA itu jarang bales. Ya opo mbak kabarmu. Sebagai adik saya ngalah. Ya, ngalah. Terus sering tak kasih ini. Tak WA kabarnya. Dia tuh nggak membales, nggak apa. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang menjadi orang Kristen itu abot, berat. Beratnya itu apa? Kalau kita bertemu dengan lawan. Nah itu loh, yang berat itu di situ. Bertemu dengan lawan seperti begini nih, mengasihi, kamu harus mengasihi musuhmu, kamu harus mendoakan orang-orang yang menolak kamu, yang memusuhi kamu dan lain sebagainya. Berat itu. Tapi kita harus bisa menyangkal diri. Menyangkal diri itu enggak menganggap aku paling benar loh. Ya, ada orang ditegur tersinggung. Terus kita melok-melok merasa benar. Karena merasa benar kita nuturi orang, dipikir sudah benar. Nah, ternyata salah juga. Dan orang itu pun juga salah. Enggak, orang itu disinggung, ditegur, tapi marah. Lah kalau sudah marah, mogok ke gereja. Itu kan repot, saudara. Bisakah kita itu mengkoreksi, mengintrospeksi diri kita ini sebagai orang Kristen yang jenis apa, yang bagaimana? Yesus, dia di sini dikatakan anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Itu contoh, saudaraku. Sebelum Kristus memberikan pelajaran-pelajaran, praktek-praktek di dalam dunia selama 3,5 tahun dengan murid-muridnya, dia memberi contoh. Dan contohnya di sini dibuka anak manusia, dia gambarkan anak manusia, putra Allah, dirinya sendiri. Itu akan ditolak oleh pemimpin-pemimpin agama, akan ditolak oleh ahli-ahli Taurat. Orang gede-gede nolak, orang pintar-pintar, orang berhikmat, dikatakan orang bijak dalam dunia ini. Tetapi dalam ayat yang lain dikatakan Kristus itu menyatakan dirinya kepada orang-orang kecil. Siapa orang-orang kecil? Saudara dan saya orang kecil. Kita bukan orang pangkat, kita bukan orang pandai, bukan. Tapi Kristus menyatakan dirinya kepada kita. Dan Tuhan selalu menyatakan kasihnya kepada kita. Dan sampai hari ini kalau saudara ada, sebagaimana saudara ada, itu karena Tuhan itu yang senantiasa melihat kondisi-kondisi masing-masing saudara. Bukan karena saudara, oh aku punya kendaraan kok, aku punya duit kok, aku punya ini kok, bisa berbuat ini berbuat itu, lo monggo. Asalkan hati saudara itu tetap berfokus kepada Tuhan, engkau akan menjadi Kristen yang sejati. Kristen yang sejati. Itu Kristen yang sejati selalu berpikiran-pikiran Kristus. Memiliki perasaan-perasaan Kristus, bukan kepada dunia ini, ya. Menyangkal diri bukan hanya mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat di lidah atau mulut, saudara, ya. Dikatakan di sini, tetapi juga di dalam perbuatan. Dia Yesus, dia Tuhan, ya. Tapi kalau menyanyi di sini, Yesus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan, berkuasa, memulihkan, menyembuhkan, menguatkan. Tapi kalau di luar diam, nggak benar, saudara. Kalau di sini seperti singa, di luar pun juga harus seperti singa. Ya, saudara. Kalau saya jalan pagi, jalan sehat, saya tegur orang-orang yang lewat. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak. Ya, dikatakan selamat pagi ya. Saudaraku, kata-kata puji Tuhan ini sekarang sudah nular kepada orang yang memotong rambut saya. Itu orang Muslim. Saya dipotong, puji Tuhan sehat ya Pak Kado. Ya puji Tuhan Pak. Dia bisa berkata puji Tuhan. Karena saya sering kali ngomong puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, haleluya, puji nama Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, untuk menyangkal diri ini, saudaraku, ini perlu dibutuhkan kerendahan hati. Menyangkal diri. Orang yang menyangkal diri itu mau diajar, mau ditegur, dan mau belajar.
Nggak iso, ya belajar. Bukan nggak iso terus tinggal, enggak. Orang yang menyangkal diri itu mau ditegur, mau dinasehati, dan mau belajar. Saya sampai hari ini tetap belajar terus, saudara. Tetap belajar terus. Saya isi terus, saya nggak mau berhenti. Saya nggak bisa menyanyi lagu A, saya pelajari lagu A. Nah sekarang ini saya dapat lagu banyak, dan nanti saya akan banyak tampil di gereja ini. Ya, puji nama Tuhan. Bulda ketawa. Tadi pagi saya sudah nyanyi. Ikutlah Tuhan sekarang. Ikutlah selamanya. Dia menanggung segala beban kita. Dia menanggung segala kelemahan kita. Dan damai sejahtera itu dikaruniakan kepada dia. Dan dia memimpin saudara dan saya itu sampai ke surga. Dipimpinnya kita. Di bumi ini dipimpin dan itu pun sampai surga. Kalau sudah di surga sana, ini loh nak rumahmu, wis manggono kene. Nah gitu ya. Manggono kene wis. Menjadi warga kerajaan surga. Ya. Nah, kemudian saudaraku, mengapa orang Kristen diperintahkan untuk menyalibkan kedagingan diri mereka untuk bisa selamat? Padahal Tuhan Yesus sendiri sudah disalibkan untuk menyelamatkan mereka. Kenapa kita harus menyalibkan? Kalau saudara dan saya harus menyalibkan setiap hari. Karena dikatakan di sini, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. Menyangkal setiap hari. Pikul salibnya tiap hari. Pikul salib itu juga abot, berat, abot, ya. Tapi itu harus diangkat, mau ndak mau. Saya punya salib, Lukas tak panggil, Lukas saya sing enom, kuat, mah biar Lukas saja yang ngangkat. Oh ndak bisa. Lukas bilang papa aja pengalaman pikul salibku. Oh ndak bisa. Harus salib masing-masing. Karena kita punya persoalan berbeda, tanggungan berbeda, masalah berbeda semuanya. Apa yang tidak bisa kau tanggung, itu Kristus yang menanggungnya. Dan kalau kau gak mampu, Kristus memberikan solusi, memberikan jalan keluar. Begitu ya, puji nama Tuhan. Saudaraku, penyaliban Yesus mempermudah sebetulnya. Penyaliban Kristus itu mempermudah manusia agar mereka bisa masuk surga. Seandainya nggak ada salib, nggak iso kita itu masuk surga. Surga itu sepi, nggak ada salib. Ya toh? Terus apa sih manggon ning kono? Nggak ada, saudara. Tapi oleh karena salib, surga itu nanti bisa menjadi penuh. Sayangnya dunia menolak salib ini. Sebab itu mereka dikatakan bodoh. Salib itu menjadi kebodohan bagi orang yang tidak percaya. Tetapi bagi saudara dan saya yang percaya itu menjadi kuasa Allah. Ya, puji nama Tuhan. Sekali lagi, penyaliban Yesus mempermudah manusia agar mereka bisa masuk surga. Namun bukan berarti manusia bebas dari hukum-hukum. Ya, atau bukan berarti mereka bebas dari hukum-hukum atau peraturan-peraturan. Dan untuk masuk surga ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yaitu di dalam Galati pasal 5 ayat 19 sampai 21. Saudara buka dan baca sendiri di rumah nanti ya. Puji nama Tuhan. Nah, surga sebagai tempat yang sempurna dan kenikmatannya melebihi segala hal duniawi. Harus memiliki komunitas yang sepadan. Komunitas yang sepadan, komunitas yang sesuai dengan firman, komunitas yang dimana Kristus di dalam penderitaannya sudah dia memberikan contoh dan teladan kepada kita semua, orang-orang Kristen. Ya, sudah berikan contoh, harus mau menderita seperti Kristus. Barang siapa bersekutu dalam kematiannya, maka dalam kebangkitannya pun dia juga ikut dibangkitkan pada masa kebangkitan.
mati bersama-sama Kristus akan hidup bersama-sama dengan Kristus dan masuk surga. Ya, tempat saudara masuk surga, tempat yang sempurna. Ya, puji nama Tuhan. Dan kalau boleh dibilang bahwa kehidupan di bumi adalah sebuah simulasi. Di bumi saudara hidup sekarang ini merupakan sebuah simulasi pembelajaran di dalam membentuk karakter seperti Kristus. Ya, membentuk diri kita seperti Kristus, wajib hidup sama seperti Kristus. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Agar apa? Supaya kita menjadi layak untuk diterima di surga. Dengan cara melatih diri ini seperti ini di dalam dunia ini, yaitu untuk mengendalikan hawa nafsu dan keserakahan, maka para jiwa pun menjadi sabar dan damai. Sehingga ada kemungkinan lebih besar mereka, saudara dan saya, layak masuk surga. Terakhir, jika surga dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang serakah, iri hati dan pemarah, maka surga pun sudah tidak layak lagi untuk mereka, untuk dijadikan tempat yang sempurna. Kalau Tuhan misalnya izinkan pencuri masuk, wes nggak layak surga itu, harus diganti. Ya, tapi di surga itu sempurna, kudus. Hanya orang-orang kudus yang sudah dilayakkan oleh Tuhan tinggal bersama-sama dengan Kristus. Ayat terakhir 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 17. Mari kita mau membacanya ayat ini sebagai ayat penutup. 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Perhatikan baik-baik. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Mengapa? Ayat 16 jawab, sebab semua yang ada di dalam dunia, 1, yaitu keinginan daging, 2, dan keinginan mata, 3, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Solusinya, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Orang yang melakukan kehendak Bapa, orang yang melakukan kehendak Bapa, ya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia dikatakan orang yang melakukan kehendak Allah, yang menyangkal diri, orang yang pikul salib, orang yang ikut Tuhan, ikut kesan Tuhan, ikut teladan Tuhan, pikiran, perasaan Kristus ada di dalam orang itu. Maka ketika Tuhan Yesus nanti datang, didapati bahwa dia menjadi hamba yang berkenan kepada Tuhan dan disebut sebagai orang yang setia. Hai hambaku yang setia, sabarlah engkau masuklah dalam kesukaan Bapamu. Oh puji nama Tuhan. Ini akan dikatakan kepada saudara-saudara sekalian yang setia di dalam doa, setia melayani tanpa pamrih, dalam kehidupan selalu memuliakan Allah. Ya, puji nama Tuhan. Karena Tuhan memberkati kita. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang kita kasih, yang saya hormati, mari kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan mati di kayu salib untuk kita. Sebab itu kita tidak akan sia-siakan pengorbanan Tuhan. Ya, luar biasa kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan berdoa. Kita berdoa syafaat buat bangsa dan negara kita, dan sekaligus kita tutup ibadah doa kita pada malam hari ini. Besok adalah hari Jumat Agung, ya, jangan lupa kita akan ada ibadah pada jam 3:30, betul ya? 4:30, 3:30 dan 4:30. Jam 3 dan 5:30. Ya, jam 3 dan 5:30. Bapak Ibu yang sudah mendapatkan undangan, ya, bisa hadir. Ya, kalau belum ada undangan, bisa mungkin coba cek ke sekretariat, ya. Baik. Mari kita berdoa bersama-sama.
Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan, sebab Engkau baik Tuhan. Kami mengucap syukur sebab Engkau rela datang mati buat kami, dan biarlah kami tidak menyia-nyiakan Tuhan pengorbananmu yang luar biasa buat kami. Biar kami belajar menyangkal diri kami, meninggalkan kedagingan kami, dan kami mau belajar hidup menyenangkan hatimu Tuhan. Berkati Bapak Penatua Gatot Sukirno yang sudah melayani Engkau Tuhan. Tuhan memberkati dengan kesehatan, kekuatan, dengan panjang usia, dengan hikmat, akal budi dari surga. Penyertaan-Mu ada dalam hidupnya. Setiap usaha pekerjaan yang dikerjakan diberkati Tuhan. Begitu juga rumah tangga, hidup nikah, anak, menantu, cucu semua dipelihara, dijaga, diberkati Tuhan. Kami semua sudah mengikuti ibadah live streaming ya Tuhan. Engkau tahu setiap pergumulan kami satu persatu. Lawatlah kami ya Tuhan. Kalau ada di antara kami yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau menyembuhkan kami. Yang lemah Engkau kuatkan. Yang dalam pergumulan masalah Engkau beri jalan keluar. Yang dalam pencobaan Tuhan memberikan kami kemenangan lepas kemenangan. Kami berdoa Tuhan buat bangsa negara kami Indonesia. Tuhan, lawatlah bangsa kami, lalukanlah pandemi corona ini segera lalu dari kehidupan bangsa kami. Program pemerintah vaksin biar segera bisa mengcover, memvaksin bahkan sebagian besar, bahkan seluruh rakyat Indonesia, tidak mustahil. Tuhan bekerjalah, dan biarlah virus corona ini segera dilenyapkan, segera dilalukan pandemik ini dari kehidupan bangsa kami. Begitu juga dari seluruh dunia. Dan hari-hari ini kami berdoa Tuhan, tolong supaya jemaat Tuhan jangan ada ketakutan, jangan ada kekhawatiran lagi, sebab Tuhan menjamin kehidupan kami. Biar jemaat Tuhan yang sampai hari ini ada kesehatan, kekuatan, boleh datang beribadah bersama-sama untuk memuji, memuliakan Tuhan, dan rindu bersekutu bersama dengan Engkau. Ya Tuhan Yesus, bekerjalah ya Tuhan. Kami berdoa pemerintah kami, Bapak Presiden kami Jokowi, dan Wakil Presiden, dan semua menteri, semua staf, sebuah kabinet. Tuhan bekerjalah dalam kehidupan mereka. Pakailah mereka dengan kebijakan yang terbaik yang berasal daripada Tuhan. Mereka mengambil keputusan yang terbaik untuk pemerintah bangsa kami. Gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia dipersatukan, dibangkitkan kembali, dan Tuhan lindungi, Tuhan pelihara. Menjelang Minggu Paskah ini, menjelang Jumat Agung ibadah, dan Minggu Paskah Tuhan, di mana gereja-gereja mengadakan ibadah, kami mohon Tuhan perlindungan-Mu Tuhan. Kami ingat akan gereja yang ada di Makassar yang dibom. Tuhan tolong supaya orang-orang yang berniat jahat ini ingin mengacaukan, ingin menghancurkan gereja-Mu, semua niat jahat orang dibatalkan, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong supaya hati mereka dijamah, mereka boleh bertobat. Kami berdoa, lindungilah, jagalah gereja-gereja-Mu di seluruh Indonesia di dalam hari-hari ini dan ke depannya. Pemeliharaan perlindungan Tuhan, biar pasukan malaikat berkeliling menjaga gereja-gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk perayaan Jumat Agung besok dan juga Paskah. Ada ibadah, ada vokal grup Saluto yang akan datang, dan semua yang ambil bagian dalam pelayanan sidang jemaat-Mu Tuhan. Engkau berkati pelayanan kami besok. Biarlah Injil Tuhan boleh diberitakan, banyak jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan, hati Tuhan disenangkan, dan Tuhan Engkau menyelamatkan Indonesia bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa beri cuaca yang baik, hari Jumat, Sabtu, Minggu, hari-hari di mana gereja-gereja Tuhan mengadakan ibadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada cuaca yang baik, ada keamanan yang baik, beri kesehatan buat jemaat Tuhan. Tidak ada sakit corona menjamah sidang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami membawa doa ingat akan Ibu Yanto, Pak Yanto, Ibu Munawar. Kami berdoa Tuhan menjamah menyembuhkan mereka. Ibu Herman, Pak Herman, Tuhan jamah menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Bekerjalah ya Tuhan. Terima kasih. Dan jemaat-Mu yang lain juga yang tidak kami sebutkan, ketika mereka berdoa mengikuti live streaming ini, Tuhan menjamah menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan
Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, yang jauh yang dekat. Tadai perjalanan kami tiba di rumah dengan selamat, terbungkus dengan darah-Mu yang kudus. Jauhkan daripada segala kecelakaan, mara bahaya, niat orang jahat, godaan setan, iblis, sakit, penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus, jauh lari dari kehidupan kami. Dan Tuhan Yesus, kumpulkan kami pada jam ibadah tempat ini. Mari angkat tangan dengan penuh iman di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan membuka tingkap di surga dan mencurahkan berkat atas kehidupan kita. Apa yang kita perlukan, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kebutuhan kita, Tuhan sediakan, cukupkan. Maka kita akan berkelimpahan dalam segala kebajikan. Tuhan memberkati kita dengan tubuh sehat, kuat, panjang usia, hikmat, takabur dari surga. Hubungan suami istri, orang tua, anak, mertua, menantu semakin dan semakin indah. Dan Tuhan memberkati kita lebih lagi dengan segala berkat rohani, yaitu damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, kekuasaan, kuasa, persekutuan karunia Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai datang Tuhan pada kali kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau memberkati aku